Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di Pada Waras TV. Kejadian penjarahan di rumahnya Syahroni tanggal hari Jumat atau Sabtu lalu ya, mencatatkan banyak pertanyaan ya. Itu kenapa masyarakat sekitar Syahroni ya kok tidak bisa ikut mencegah terjadinya penjarahan. Sepertinya Syahroni juga pernah, entah itu benar dari Syahroni atau tidak, ada tweet yang mengatakan itu Syahroni ya, namanya di tweet atau di X itu, dia mengatakan kurang ajar nih tetangga-tetangga, sudah selama ini mereka saya biayai, apa yang ada yang cicilannya dibantu, ada biaya kesehatan dibantu, ini dibantu, tapi mereka tidak bisa mencegah ya, membantu Syahroni ya, mencegah terjadinya penjarahan itu. Jawabannya sih mungkin ada yang mengatakan meme ya, ini sarkas. Lalu rumah lu sendiri lu sendiri pergi, apalagi ninggalin rumah di hadapan banyak warga, lu suruh kita menghadapi, ya nggak mungkin kan. Nah, kira itu ada yang bilang begitu ya. Ya, tentu kita juga memaklumi polisi ya, saya polisi misalkan yang atau aparat yang tidak bisa mencegah, karena memang ini amuk itu ya, gerombolan atau ya gerombolan yang tidak bisa, tidak ada koordinasinya ya, jadi siapa pemimpinnya mereka sporadis, individu-individu yang tidak jelas, tidak ada keterikatan satu sama lain, yang susah diatur. Dan namanya amuk itu mereka dalam keadaan emosi, tidak bisa mengontrol diri, apabila dicegah atau bisa jadi terjadi sesuatu yang lebih buruk. Itu mungkin pertimbangan polisi juga ya, atau polisi juga menganggap bahwa lah ngapain kita ini, sama juga dengan para penjara ini, mereka kan artinya tidak dari ekonomi rendah, bayarannya kecil, kok disuruh melindungi orang kaya raya yang dalam tanda kutip mungkin juga menganggap oh ini kaya raya tapi bukan hasil uang yang tidak diridhoi rakyat, kira-kira begitu kan, hasil pemerasan rakyat. mungkin 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 bisa begitu juga ya. Jadi kan ada polisi yang kemarin membuat status, daripada gua melindungi orang kaya raya yang mendapatkan duit dari hasil memeras rakyat, daripada gue mati menghadapi mereka yang mengamuk, lebih baik gue mancing deh gitu kan. Kemudian dia katanya mengundurkan diri sebagai polisi. Ada juga polisi yang di Bandung yang meninggalkan tugasnya, saya lebih baik mundur sebagai polisi daripada menghadapi amuk rakyat yang daripada membela anggota DPR yang memakan hasil memeras keringat dan pajak rakyat. Jadi ini dari segi polisi. Tapi pertanyaannya kenapa tetangga kiri kanannya Syahroni? Ya, saya kira juga salah satunya ya mirip-mirip tadi, ngapain kita melindungi melindungi Syahroni gitu kan. Yang datang itu banyak dan sporadis, tidak terkontrol. Emosinya tidak terkontrol, dan siapa yang bisa menghadapi ribuan orang yang datang itu tidak terkontrol dan dengan emosi yang tidak terkontrol ya, emosi yang meledak-ledak. Mungkin ada satu lagi analisa yang mungkin tidak banyak dihitung. Ini sebenarnya ya kultur yang mengendap di masyarakat dalam tanda kutip miskin di perkampungan ya, perkampungan miskin. Mohon maaf, Syahroni dan tetangga-tetangganya mungkin kaya, tapi Jakarta Utara, Tanjung Priuk di sekitarnya itu kan masyarakat kampung yang tidak kaya ya, mungkin bisa dikatakan miskin. Dan kultur masyarakat miskin salah satunya ya berpikir secara logika itu, dengan logis itu
sesuatu yang istimewa. Artinya banyak dalam endapan masyarakat kampung yang miskin, yang kurang edukasi, itu melihat sesuatu tidak berdasarkan logika dan common sense. Salah satunya adalah ketika mereka melihat soal kekayaan anggota kampungnya. Ya, orang kampung ya umumnya dalam standar mereka ya setara dengan mereka, dalam arti tidak terlalu menunjukkan kekayaan yang tiba-tiba begitu. Maka kalau orang di desa itu kaya raya, apalagi tiba-tiba, itu biasanya dicap sebagai misalnya memelihara tuyul, memelihara pesugihan, memelihara apa yang membuat dia dapat meraih kekayaan seperti itu ya. Nah, artinya ada dalam endapan masyarakat itu menganggap orang yang kaya raya itu ya, apalagi mencolok ya, itu apalagi tiba-tiba, itu tidak rasional. Pasti dia memelihara sesuatu ya. Dan kemudian ya beredar di kalangan, biasanya bisik-bisik gitu ya. Maka ada bukunya Pak Martin van Meissen, ya, orang Belanda, profesor dari Belanda, yang menulis tentang kemiskinan, fenomena kemiskinan di Bandung, di wilayah Sukamiskin, desa Sukamiskin itu kan di Bandung, yang berjudul bukunya Duit, Jodoh, dan Dukun, atau ya dukun, jodoh, dan duit, atau apalah ya, itu pokoknya kira-kira itu. Nah, intinya dia mengatakan perbincangan di masyarakat kampung yang miskin, itu perkampungan miskin di pinggiran kota itu ya sekitar itu, duit, jodoh, dan dukun. Dan yang menariknya, dukun ini menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan juga, bahwa orang yang kaya tiba-tiba berposisi bagus atau mempunyai jabatan yang tinggi, meraih jabatan yang tinggi, itu tidak lepas dari dukun. Ada kekuatan-kekuatan yang dimilikinya yang secara gaib gitu ya, dukun, yang kemudian bisa membantu dia mendapatkan posisi-posisi yang luar biasa yang tidak mungkin diraih oleh masyarakat desa pada umumnya. Nah, ya makanya kita sering mendengar di desa itu kalau ada orang kaya atau orang bisnisnya cepat melejit, itu pasti dikaitkan dengan kekuatan-kekuatan mistik seperti itu ya. Ada dukun, dia itu pasti punya amalan dari dukun atau pesugihan, atau dia memelihara tuyul, atau dia memelihara apa yang akan membantu membuatnya cepat kaya, cepat laris, cepat mendapatkan posisi-posisi yang di luar nalar orang kampung. Nggak mungkin itu, kecuali itu dia memelihara tuyul atau memakai pesugihan. Kalau bakso itu misalnya orang dagang bakso cepat laris, itu diasumsikan ini melihara tuyul, melihara pesugihan. Itu pakai, coba lihat di tungku di tempat masaknya, itu biasanya ada celana dalam yang apalah pokoknya, itu sering itu ya biasanya begitu. Kalau maka ya apa yang kemudian, artinya itu sebenarnya ungkapan-ungkapan seperti itu adalah bisa ditafsirkan sebagai ungkapan yang menunjukkan ketidakmampuan melihat realita seseorang yang di kampung yang umumnya begitu, tapi dia menjadi orang yang melejit satu-satunya, atau melejit jauh di atas mereka. Mereka tidak bisa merasionalisasikan, menggambarkan bagaimana orang yang dulu satu bangku sekolah dengan dia waktu SD, sama-sama mencari misalkan
makan dari bekas dari ikan di pantai yang dengan baju yang lusuh dan kekurangan makanan dan mungkin berhari-hari tidak makan gitu ya. Tiba-tiba kini menjadi salah satu anggota DPR yang bisa berpengaruh luar biasa untuk tidak hanya di wilayah kampungnya tetapi bahkan seibu kota atau se-Indonesia. Nah ini kan susah dinalar saudara-saudara. Ya, apalagi ini mencolok kemudian tiba-tiba dan banyak sekali ya walaupun mungkin dia sendiri mungkin mendapatkan zakatnya, sedekahnya, mendapatkan imbas dari sedekahnya Sahroni, kemudian zakat, kemudian dampak-dampak ekonomi yang dibuat oleh Sahroni di sekitar kampungnya. Saya nggak tahu dia begitu atau tidak, tapi seharusnya menurut saya biasanya seorang kepala anggota dewan itu mempunyai dampak sosial di sekitarnya, misalkan gampang membikinkan jalan, kemudian membuat proyek-proyek di sekitar rumahnya, tapi juga bisa jadi ya dampak yang lain yang mungkin dianggap orang juga tidak suka. Jadi memang banyak faktor kenapa masyarakat sekitar tidak bisa mencegah terjadinya penjarahan di rumah Sahroni. Jadi bagaimana ke depannya saat ini? Saya pikir ini perlu menjadi perhatian bagi anggota DPR. Kalau dia memilih tinggal di pedesaan, ya dia harus berdampak, menjadi tidak hanya berdampak sebagai flexing saja tokoh, tapi harus berdampak benar-benar secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitarnya. Kemudian jangan tampil mencolok, memperlihatkan yang sangat berbeda dengan orang-orang sekitarnya. Justru perbedaannya itu dari dampaknya saja. Jangan penampilan struktur rumahnya yang mencolok, kemudian mobil-mobilnya, kemudian gaya hidupnya, kemudian kekuatan politiknya yang mungkin orang menjadi takut dengan dia. Bukan itu, tapi harus justru menjadi semacam kehadirannya itu penghibur bagi masyarakat. Ya, jangan berada di tengah-tengah masyarakat yang miskin, kemudian kita justru menjadi makhluk yang semacam paling berkuasa, yang dengan mudah menggerakkan mereka. Nyatanya sekarang di saat-saat yang membutuhkan, Anda tidak bisa memanfaatkan mereka, Anda tidak bisa menggerakkan mereka, uang Anda tidak bisa memanfaatkan mereka. Nah, pilihan yang lain ya untuk orang-orang anggota dewan yang kaya raya ya tinggal menyepi di apartemen, ya tidak memperlihatkan di mana tempat tinggalnya, tapi apakah itu realistis bagi anggota dewan? Anggota dewan itu biasanya memang seharusnya berada di tengah-tengah masyarakat untuk dikenal, untuk memberikan dampak sekitar, untuk memberikan, kalau tinggal di apartemen, waktu nanti pemilihan apakah orang apartemen yang akan memilih dia, kan? Jadi memang tidak bisa tidak seorang anggota dewan itu harus tinggal di tengah-tengah masyarakat yang kemudian berdampak secara ekonomi, sosial pada masyarakat sekitar. Terima kasih.